Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 122020013 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah sintaksis dengan materi fungsi kalimat. Sebelum membahas mengenai materi dari fungsi kalimat, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sintaksis sesuai dengan mata kuliah yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Nah, jadi ini adalah pengertian dari sintaksis. Jadi, istilah sintaksis ini secara langsung terambil dari bahasa Belanda, yaitu sintaksis. Dalam bahasa Inggris, yaitu sintak. Jadi, sintaksis ialah cabang ilmu yang mempelajari atau yang membicarakan mengenai seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan morfem. Berbeda dengan morfologi yang membicarakan mengenai seluk-beluk kata dan morfem. Penentuan kalimat. Kalimat ada yang terdiri dari satu kata. Misalnya, kemarin, ada yang terdiri dari dua kata. Misalnya, itu toko, ia mahasiswa. Ada yang terdiri dari tiga kata. Misalnya, mereka akan berangkat, ia sedang membaca. Dan kalimat juga ada yang terdiri dari 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalimat berklausa dan kalimat tak berklausa. Kalimat berklausa adalah kalimat yang terdiri dari satuan yang berupa klausa. Sedangkan kalimat yang tak berklausa adalah kalimat yang tidak terdiri dari klausa atau tidak memiliki klausa. Apa itu klausa? Klausa ialah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat, baik disertai objek, keterangan, dan pelengkap maupun tidak. Nah, bisa kita perhatikan, klausa ialah subjek predikat. Nah, tanda kurung ini menjelaskan bahwa bersifat mana suka, boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah, coba kita perhatikan kalimat yang ada di atas. Lembaga itu menerbitkan majalah sastra. Jadi ini adalah salah satu contoh kalimat yang terdiri dari satu klausa. Jika kita analisis secara fungsional, maka subjeknya adalah lembaga itu, menerbitkan adalah predikat, dan objeknya adalah majalah sastra. Perhatikan kalimat di atas. Perasaan ini timbul secara tiba-tiba tatkala kereta api mulai memasuki daerah perbatasan. Ini ada pertanyaannya, kalimat ini apakah terdiri dari satu klausa atau terdiri dari dua klausa? Nah, mari kita membahas atau menjawab pertanyaan tadi, yaitu kalimat tersebut terdiri dari satu klausa atau terdiri dari dua klausa. Jadi, kalimat perasaan ini timbul secara tiba-tiba tatkala kereta api memasuki daerah perbatasan terdiri dari dua klausa, yaitu perasaan ini timbul secara tiba-tiba sebagai klausa pertama dan kereta api mulai memasuki daerah perbatasan sebagai klausa kedua. Jadi kalimat tersebut adalah contoh dari kalimat yang terdiri dari dua klausa. Terdapat tiga kalimat, yaitu astaga, selamat malam, dan selamat belajar. Terdapat juga pertanyaan, jenis kalimat apakah ini? Kalimat berklausa atau kalimat tak berklausa? Astaga, selamat malam, selamat belajar. Nah, kalimat ini merupakan kalimat tak berklausa karena kalimat ini termasuk kalimat sapaan. Kalimat berita, kalimat tanya, kalimat suruh. Kalimat berita berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi, kalimat berita berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain, sehingga tanggapan yang diharapkan berupa perhatian seperti tercermin pada pandangan mata yang menunjukkan adanya perhatian. Kalimat tanya.
Kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat ini memiliki pola intonasi yang berbeda dengan pola intonasi kalimat berita. Perbedaannya terutama terletak pada nada akhirnya. Pola intonasi kalimat berita bernada akhir turun, sedangkan pola intonasi kalimat tanya bernada akhir naik. Di samping nada suku terakhir yang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan nada suku terakhir pola intonasi kalimat berita. Kalimat suruh berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi, kalimat suruh mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. Nah, ini adalah contoh dari kalimat berita. Yang pertama, kalimatnya yaitu menurut ilmu sosial konflik dapat terjadi karena penemuan-penemuan baru. Kalimat kedua, jalan itu sangat gelap. Dan kalimat ketiga, belajarlah mereka dengan tekun. Jadi ketiga kalimat ini termasuk golongan kalimat berita. Nah, perlu kita perhatikan bahwa di dalam kalimat berita tidak terdapat kata-kata tanya, kata-kata ajakan, kata-kata persilahkan, kata-kata larangan. Misalnya di dalam kalimat tersebut tidak terdapat kata berupa kata apa, siapa, di mana, mari, ayo, jangan, silahkan. Tidak terdapat kata-kata tersebut di dalam kalimat berita. Kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kata-kata kalimat tanya ialah apa, siapa, kenapa, bagaimana, kapan, bila mana, bila, dan berapa. Petani itu membawa apa? Bisakah kata apa dalam kalimat tanya di atas dapat dipindahkan ke awal kalimat? Petani itu membawa apa? Kata apa dalam kalimat tanya di atas dapat dipindahkan ke awal kalimat. Jika demikian, kata kerja kalimat-kalimat itu harus diubah menjadi kata kerja pasif dan didahului kata yang hingga kalimat itu menjadi apa yang dibawa petani itu. Jadi, kata apa dalam kalimat tanya tersebut bisa diubah. Berdasarkan strukturnya, kalimat suruh terbagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat suruh yang sebenarnya, kalimat persilahkan, kalimat ajakan, kalimat larangan. Kalimat suruh yang sebenarnya. Kalimat suruh yang sebenarnya ditandai oleh pola intonasi suruh. Selain daripada itu, apabila predikatnya terdiri dari kata verbal intransitif, bentuk kata verbal itu tetap hanya partikelah yang dapat ditambahkan pada kata verbal itu untuk menghaluskan perintah. Subjeknya yang berupa persona kedua, boleh dibuang, boleh juga tidak. Nah, misalnya terdapat dalam kalimat tersebut yaitu duduk, beristirahatlah, datanglah engkau ke rumahku. Itu adalah contoh dari kalimat suruh yang sebenarnya. Kalimat persilahkan, selain ditandai oleh pola intonasi suruh, kalimat persilahkan ini juga ditandai dengan adanya kata silahkan di awal kalimat. Subjeknya boleh dibuang, boleh juga tidak. Nah, bisa kita lihat atau kita perhatikan, ini adalah contoh kalimat persilahkan. Silahkan Bapak duduk di sini. Silahkan Tuan mengambil buku sendiri. Jadi ada kata silahkan atau terdapat kata silahkan di awal kalimat. Nah, ini adalah contoh dari kalimat persilahkan. Kalimat ajakan, di samping ditandai dengan pola intonasi suruh, kalimat ajakan ini juga terdapat kata-kata ajakan seperti mari dan ayo yang terdapat pada awal kalimat. Partikel lah bisa juga ditambahkan menjadi dari kata ayo menjadi ayolah, dari kata mari menjadi marilah.
Subjek boleh dibuangkan, boleh juga tidak. Nah, ini adalah contoh dari kalimat ajakan. Mari kita berangkat sekarang. Terdapat kata ajakan mari di awal kalimat. Jika ditambah dengan partikel lah, misalnya dari kata ayo kita bermain sepak bola, ayolah duduk di depan. Jadi ini adalah contoh dari kalimat ajakan. Kalimat larangan, di samping ditandai dengan pola intonasi suruh, kalimat larangan ini juga terdapat kata larangan, yaitu kata jangan di awal kalimat. Nah, bisa kita lihat contoh dari kalimat larangan. Misalnya, jangan engkau membaca buku itu, janganlah engkau membaca buku itu. Terdapat kata jangan dan kata janganlah. Jadi, kata jangan bisa ditambahkan dengan partikel lah. Jadi janganlah. Ini adalah contoh dari kalimat larangan yang berupa pola intonasi suruh dan terdapat kata jangan atau kata janganlah di awal kalimat. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat.